teman-teman, jumpa lagi bersama saya Patricia dan saya Irma di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Mantap. Si Irma, kita kembali berjumpa lagi dengan teman-teman di episode kali ini. Ngobrol-ngobrol bersama teman-teman, begitu ya? Tapi sebelum lebih jauh kita bahas dan kita ngobrol bersama, ada yang nanya bagaimana cara bikin podcast. Coba Usi jelasin dulu. Sampai sudah episode ini masih ada yang nanya, ya ampun. Iya. Udah episode keberapa ini ya? Nanti lah lihat lah ya episode keberapa. Ya teman-teman, bagi kalian yang pengen tahu gimana caranya bikin podcast, sebenarnya gampang banget ya. Caranya dengan mendownload aplikasi www.anchor.fm. Itu bisa lewat Google Play Store atau App Store yang bisa teman-teman miliki. Tinggal ketik aja itu anchor.fm. Kalau sudah, nah silakanlah kalian mau merekam bisa, mau mengedit bisa, sampai pada akhirnya kalian akan mengupload podcast versi kalian supaya bisa dinikmati oleh pendengar lainnya. Jadi gampang banget ya. Dan yang pastinya gratis. Gratis ya. Iya. Jadi itu yang diharapkan. Monggo teman-teman. Ya, tapi sebelumnya dengerin dulu dong podcast tanpa podium. Iya. Pasti mereka setia mendengarkan padahal kita nggak tahu ya. Amin. Dengerin ya. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya kami mau ngobrol, tugas kalian hanya mendengarkan. Kalau mau kasih masukan boleh ya. Boleh, silakan. Oke, kita mau ngobrol apa nih? Atau kita kenalan dulu kali ya sama teman-teman yang udah nunggu kapan sih gue dikenalin gitu. Karena ini orang-orang spesial ya, kita selalu kedatangan tamu-tamu spesial ya. Spesial banget. Dan apa kata kuncinya? Udah spesial, pakar di bidangnya ya. Selesai. Pokoknya kalau bukan mereka yang ngomong tuh orang nggak bakal percaya sih maksudnya. Kalau mereka ngomong orang langsung ini ya. Orang lain nggak bisa ngomong kayak yang mereka ngomong. Iya. Cuman dan hanya mereka yang bisa membuat orang lain mengerti apa yang mereka omongkan. Banget. Ya udah, dingin ini. Nggak perlu berlama-lama lagi. Kita kenalin saja ada Naftali Soriton dan Devi Matatula. Pendeta Devi Matatula gitu ya. Halo. Mungkin dari Naftali dulu ya, kenalin dong ke teman-teman nama, terus sekarang sibuk apa, aktivitasnya apa, silakan. Oke, nama saya Naftali Soriton, panggil saja Ai. Asik. Nama IG Opa Jago. Opa Jago, betul. Ya, kesibukan Ai? Sekarang sibuknya ya kerja di STFT Jakarta. Gila. Ini orang terkenal ini Usi. Kita di Jogja tiba-tiba, siapa itu ya? Ada. Jadi malu itu. Di-storyin lagi. Bangga kan kita, kayak kenal gue nih gitu. Padahal pas lihat story-nya, ini gue ngomong apa ya tadi? Orang hebat Usi. Sampai kemana-mana ini, ke daerah-daerah dia nih. Aduh. Kala kita mungkin baru berapa kali ya dari pendeta GPIB. Dia sudah jam terbang tinggi memang. Tinggi banget, tinggi sekali. Thank you Ai. Berikutnya silakan Nona pendeta saya yang manis. Halo. Perkenalkan diri dan aktivitasnya. Nama saya Bevi Matatula, biasanya dipanggil V. Untuk semua orang-orang STT biasanya manggil, karena di sini STT semua. Iya. Dan teman-teman yang di luar rumah semuanya panggilnya V. Sekarang tuh kalau kakak Ai punya pekerjaan, V nggak punya pekerjaan. Pendeta sih. Pendeta. Belum penempatan. Baru saja ditabiskan dan belum penempatan. Selamat ya. Selamat ya. Welcome to the jungle. Welcome to the club. Welcome to the club. Pendeta tapi benar juga ini ya. YouTuber. Luar biasa. Ini collab ya, YouTuber ternama. Boleh lah. Nama YouTube-nya Bevian V ya. Bevian. Oh, Bevian V gitu ya. Keren.
Iya, subscribernya banyak, viewersnya banyak. Jadi teman-teman kalau mau tahu kayak apa sih isi konten dari Pendeta V? Apakah sama sejalan dengan kependetaannya atau tidak? Cari tahu sendiri ya. Iya, cari tahu sendiri. Dan nikmati sensasinya. Betul. Oke, ngobrol-ngobrol soal konten usia. Ya. Belakangan ini lagi viral lah ya. Bukan viral sih. Sekarang mau bilang viral di masa sekarang ini sebentar-sebentar viral. Habis itu hilang, begitu ya usia. Hilang, ya. Tapi yang cukup menarik perhatian adalah konten-konten yang berbau-bau rohani, edukasi, motivasi. Yang kemudian merambah ke entah Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah ini kan kedua guest kita hari ini kan orang-orang yang aktif di dunia medsos nih Usi. Opa Jago dan V ya, orang-orang selebgram dan YouTuber begitu loh. Iya. Jadi kita tanya pendapat mereka aja kali ya Usi ya. Iya, boleh. Kita tanya mereka supaya kita juga bisa tahu ya, kenapa sih itu semua menjadi berkembang apalagi di masa pandemi ini. Apakah memang hanya karena kondisi pandemi atau jangan-jangan memang itu yang sedang tren di kalangan milenial khususnya ya, mungkin begitu ya. Tapi kalau dibilang kalangan milenial juga sih enggak juga ya. Orang-orang yang dari generasi sebelumnya pun juga sudah mulai aktif di medsos. Nah, mungkin yang mau ditanyakan mungkin ya mengawali percakapan kita saat ini mungkin menurut Ai dengan V gitu ya, bagaimana sih pandangan kalian atau interpretasi kalian terhadap kreativitas di dunia medsos saat ini gitu loh. Nah mungkin itu dulu ya mengawali percakapan kita. Atau ada analisis yang luar biasa terkait dengan berdasarkan pemahaman saya sebagai pendeta mungkin gitu kan, atau Ai sebagai pengamat ya silakan. Pucat mereka sudah. Santai aja. Apapun. Siapa duluan? Ai kali. Aku penasaran. Ai gimana Ai? Aku nih. Ya, aku sih penikmat Instagram dan penonton YouTube. Gitu. Ya memang kalau lihat beberapa channel-channel YouTube, banyak juga yang baru muncul pas masa pandemi. Ada yang sudah muncul lama tapi baru aktif kembali pas masa pandemi gitu. Ya mungkin karena orang banyak di rumah, jadi yang udah biasa bekerja di luar, beraktivitas, tiba-tiba masa pandemi harus diam di rumah, akhirnya mengembangkan ya channel-channel sosmednya lah, channel YouTube dan lain-lain sih. Mungkin yang saya lihat sih begitu sih. Selama ini yang terjadi. Kalau terkait konten Ai? Kalau konten-kontennya jadi beragam ya sekarang. Sebenarnya ya tergantung yang nonton sih mau pilih yang mana, cuman karena random banget ya topik-topiknya, konten-kontennya. Ada yang berbobot sampai yang receh-receh tapi lucu gitu ya. Ya macam-macam sih kontennya, semakin kreatif sih. Kalau dibanding misalnya berapa tahun lalu, kontennya paling kan vlogger yang ya wisata, kuliner, kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang kan lebih banyak ada segmen-segmen tertentu lah gitu yang dibahas gitu. Tiap-tiap YouTuber. Aku bahas YouTube aja ya, kalau Instagram kan lebih random dari YouTube kan postingan. Nah kalau YouTube kan lebih terkonsep sekarang kalau aku lihat ya. Betul. Masih lebih terkonsep tergantung segmennya gitu. Misalnya dia pemusik ya, dia biasanya akan banyak buat channel tentang konten tentang musik dan lain-lain. Itu sih yang sepanjang hasil penontonan YouTube. Asik. Kalau V bagaimana V? Terkait dengan kalau Ai kan bicara soal varian ya usia ada banyak atau segmented lah, tergantung kita milih yang mana. Kalau V sebagai pendeta mungkin aku penasaran nih. Konten-konten yang berbau-bau edukasi khususnya kan aku terakhir nonton ada sekarang duet, kalau kemarin duet sama artis, sekarang isinya lagu-lagu Kidung Jemaat, PKJ, TikTok juga sekarang di mana? Di entah TikTok
TikTok sekarang yang banyak tuh. TikTok juga sekarang soal ayat Alkitab ini itu, atau dance-nya bukan lagi ubur-ubur tapi lagu-lagu rohani kan gitu ya. Itu gimana tuh Fe menurutmu? Betul. Kalau menurut Fe ya, kalau di YouTube, Fe sendiri bukan orang yang akan mencari konten-konten rohani sih. Oke. Fe jarang sekali mencari konten-konten rohani. Tapi suka nonton yang podcast-podcast yang setidaknya berisi lah. Terus kalau soal TikTok nih, soal yang muncul banyak itu dari sebanyak apa like yang konten yang kita like. Jadi kalau kita banyakkan like konten yang rohani, maka yang akan muncul di FYP kita semuanya rohani aja. Jadi gitu. Sebenarnya mau bilang sekarang lagi tren yang rohani enggak tren sih, itu karena kebanyakan yang kita like aja rohani, makanya muncul. Tapi kalau di handphone orang lain, ahli memang handphone orang lain bisa jadi dia yang like yang goyang-goyang, dance gak jelas, itu semua yang muncul gitu. Jadi yang kita bilang tren rohani belum tentu dia di sana bilang tren rohani. Lalu kalau konten yang isinya rohani menurut pengamatan Fe gimana? Konten TikTok Fe rohani sekali. Jadi are you sure? Yes. Jadi sebenarnya tuh iseng ya, karena penasaran sama TikTok. Akhirnya download lah TikTok ini. Terus awal-awalnya kan ramenya, memang TikTok tuh awal-awal rame cuman yang dance aja. Yang konten yang banyak ngomong soal nasihat segala macam, habis itu rohani segala macam itu baru belakangan ini. Nah, Fe juga kayak gitu, awal-awalnya dance semua tuh, dance gak jelas, jadi isinya di bawah-bawah tuh dance sebenarnya. Nah, makin ke atas kemarin tuh akhirnya berubah kontennya, karena ada satu konten yang masuk FYP, masuk ini loh, For Real page itu, dan like banyak sekali orang. Akhirnya pikir, kenapa itu nggak dijadiin ini aja, konten aja, Fe kan pendeta nih ceritanya. Ya sudah, karena orang-orang ini akhirnya dari followers yang cuma kayak 60, tiba-tiba dalam seminggu 1.000. Gak nyampe 1.000. Gak nyampe seminggu 1.000. Cuman gara-gara satu konten yang berubah dari baju yang kayak preman, tiba-tiba berubah jadi pendeta kan. Yang komen-komen juga heran-heran, astaga ini pendeta. Terus saya pikir, gimana kalau kontennya ya sudah berbau-bau pendeta. Jadi dalam situ ada isinya, maksudnya kayak pengenalan tokoh Alkitab, nasihat gitu. Keren. Luar biasa ya. Luar biasa memang. Gue yang nggak jelas kan. Iya, berkreasi sambil edukasi lah ya, maksudnya sesuai dengan ini kemampuan jadi kita. Keluar jalur juga. Benar. Sesuai profesi lah ya usia. Sesuai profesi benar. Nggak jauh-jauh dari profesinya. Dan ternyata banyak yang notice dan menyukai. Jadi ya sudahlah, melanjutkan dengan yang ada. Mau hapus yang dance di bawah juga kayaknya nanti kelihatan munafik banget kan. Ya sudahlah, bodo amat lah. Ada aja nggak apa-apa. Be yourself seperti baju. Ya. Gitu ya usia bahwa kita bisa melakukan banyak sekali, entah dakwah, khotbah atau apapun itu dengan begitu banyak media. Kenapa nggak manfaatkan media sosial, khususnya kalau Fe kan TikTok ya, 1.000-an. Orang butuh itu, jangan-jangan ya, atau memanfaatkan followers gitu. Kalau aku lihat si Fe ini, memanfaatkan followers untuk hal yang baik. Luar biasa. Terus mungkin aku masih mau tanya sama Fe ya. Kalau Fe sendiri setuju nggak dibilang kalau Fe bikin TikTok tuh mungkin juga karena situasi pandemi ya, dalam pemahaman bahwa di satu sisi dengan kontennya Fe juga mungkin mau mengajarkan sesuatu buat orang di luar sana. Artinya aku mau bilang tuh begini sebenarnya. Ternyata kreativitas di media sosial nggak melulu bicara orang yang hanya bikin konyol supaya banyak viewers gitu maksudku. Tapi ternyata ketika membuat sesuatu yang kreatif tapi juga punya bobot nilai, itu ternyata juga sesuatu yang luar biasa. Nah, artinya
bagaimana Fe melihat hal itu sehingga bisa menjadi satu ajakan untuk anak-anak muda di luar sana, teman-teman di luar sana untuk kalau kita mau berkreasi memanfaatkan situasi pandemi ini yang berkreasi yang baik gitu. Iya. Bagaimana Fe? Sebenarnya kan TikTok ini ada bahkan sebelum pandemi ya. Saya punya betul. Ada bahkan sebelum pandemi, sebelum ada TikTok juga, maksudnya kan dari Musical.ly ya kalau nggak salah. Betul. Kemudian inilah sama diambillah sama si TikTok ini. Saya punya akun itu sudah ada dari lama. Lalu kemudian mau bilang iya ada kaitannya karena COVID terus nggak jelas bikin kayak begituan. Iya, sangat iya. Karena P nggak di Ambon, P di Jakarta waktu itu sendiri, dan ya COVID udah nggak bisa kemana-mana, daripada kayak orang nggak jelas kan di rumah, mending bikin sesuatu ya sebenarnya untuk menghibur diri sendiri sih, nggak ada niat untuk menghibur orang lain sebenarnya, daripada diam-diam aja. Ya apa namanya? Tapi kalau dilihat-lihat kesininya isi TikToknya juga, kalau bisa dibilang yang kayak tadi Kak Irma bilang sebenarnya punya media TikTok itu sendiri bisa jadi tempat untuk belajar bersama, tempat untuk mengembangkan kreativitas. Nah, salah satunya yang saya lakukan itu, begitulah pokoknya. Iya. Aduh, bingung kan mau jawab apa. Ya, dari niat menghibur diri ternyata bermanfaat menghibur orang. Ternyata bermanfaat menghibur orang lain. Dari niat yang kayak cuman main-main, ternyata bisa loh sebenarnya dari TikTok ini yang sebenarnya kelihatannya main-main. Orang lain kayak lihat main-main, tapi sebenarnya untuk bikin satu konten aja kayak betul. Tulis dulu, dihafal dulu kan, baru dibilang itu satu konten bisa tag berulang-ulang kali. Walaupun itu cuma joget ala-ala, itu tag berulang-ulang kali. Apalagi kalau bahas mengenai firman ya, itu tagnya berulang-ulang kali. Fe harus konsultasi dengan teman-teman. Kira-kira kalau Fe ngomong ini masuk nggak? Terus kan di TikTok ada yang komen, kalau komen ini kira-kira bisa dijawab pakai video, harus konsultasi lagi kira-kira jawabannya ini pas nggak gini-gini. Susah deh, tapi ya gitu, jadi makin berkembang. Buat mereka berkembang, buat saya juga berkembang karena ya buat saya juga belajar supaya Fe mengerti, sebenarnya apa yang Fe bicarakan ini, ternyata begini loh. Yang tadinya nggak mau sibuk-sibuk, nggak mau tahu soal Alkitab kayak gini-gini, walaupun pendeta ya buka Alkitab juga jarang, akhirnya harus membuka, cari tahu tafsirannya, ngomong sama teman kan, jadi akhirnya saya berkembang juga sendiri, jadi sama-sama berkembang lewat media ini, dari yang main-main kan, dari yang cuman gue main-main biasa, sama-sama belajar, sama-sama berkembang jadi lebih baik lah. Bagus. Ini di sini uniknya, uniknya ya. Menghibur tadinya cuman asal, yang penting menghibur. Akhirnya jadi sekarang udah mikirin ini harus punya bobot nih ya, karena banyak orang yang sudah menaruh perhatian supaya nggak cuman asal menghibur. Dan perhatiannya bukan cuman nonton aja, tapi komen kira-kira. Ibu pendeta, kalau ini tolong jelaskan dong, ada yang tanya Ibu pendeta. Arti koral apaan? Tolong jelaskan pakai video. Ibu pendeta, astaga. Oke, saya harus belajar lebih banyak lagi. Begitu. Ya, menarik. Jadi ini ya, jadi pemahaman kalau dulu kan teolog dan kaum awam lah ya ceritanya begitu ya. Ini jadi kayak membumikan hal-hal teologi sehingga lebih populer, orang lebih paham dan lain sebagainya. Wah, keren banget, Fe. Keren. Dan juga memanfaatkan media yang memang lagi orang gemari gitu. Jadi pas kan gitu. Viewers TikTok lebih banyak kayak dari YouTube. Sekarang kayak orang-orang lebih banyak. Instagram juga kayaknya udah mulai lari ke TikTok. TikTok udah mulai naik. Betul.
Kita nggak TikTok ya, Pet? Belum. Kalian belum tahu ya. Nanti kalau kami TikTok ya. Tapi collab aja nanti lah ya. Kalau kita bikin misalnya saingan sama V lagi. Collab aja nanti V. Kalau bikin challenge. Iya kan Ayah kita bikin challenge. Ada boleh. Asal jangan nari ya. Kalau nari Kenapa Fe? Tapi Fe juga di challenge sama orang-orang untuk event biasa, bukan event saya Mace Pendeta. Sadis. Mapen bikin challenge toga dong. Astaga, ini main-main sama toga ini jangan deh. Tapi bisa kita juga sempet ya. Kita juga sempet ya, Pet, kalau nggak salah ada sempet yang DM usulin untuk kita bikin challenge lagu rohani kalau nggak salah ya. Nanti kayak model riff off begitu dia. Cuma nantilah itu kita butuh persiapan juga seperti yang tadi Pet bilang ya. Karena terkesan ringan padahal persiapan di baliknya belakang layarnya itu yang karena tanggung jawab kita berat nih, tanggung jawab moral. Kalau yang lihat juga teolog mati selesai kita kalau salah-salah atau ngajarin ke orang-orang kan masyarakat jadi kalau keliru kan tanggung jawabnya ada di kita kan begitu. Ya betul. Keren. Jadi COVID-19 tidak mematikan kreativitas lah ya. Malah menghidupkan kreativitas. Keren ya. Kita tanya Ai dong, jangan Ai punya challenge apa kah? Iya. Ai punya TikTok pasti. Ada TikTok ya Ai? Enggak, kalau TikTok enggak. Ai cuman lihat dia ada usaha doang, dia, ada usahanya dia. Oh ya. Mari kita tanya usahanya Usi. Usaha apa ini? Iya, terserah lah ya nanti dia mau mengkaitkannya itu dengan usahanya atau enggak begitu ya. Tapi mungkin pertanyaannya buat Ai. Ini kan kita bisa melihat situasi saat ini kan sedang dalam bayang-bayang yang katanya mau resesi lah dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya itu juga bisa membuat orang juga akhirnya down atau kemudian ya mati kreativitas begitu ya. Ada orang yang punya cara ya mungkin dengan seperti yang tadi Fe bilang menggunakan media sosial. Nah tapi media sosial itu kan nggak selalu yang sifatnya orang nari atau ngomong gitu. Tapi misalkan ada hal-hal lain yang ditampilkan lewat media sosial. Nah menurut Ai sendiri, yang seperti juga mungkin bisa sharing sedikit ya, sesuai dengan apa yang Ai lakukan dengan media sosialnya Ai. Bagaimana kita menghadapi situasi saat ini dengan tetap berkreasi apapun bentuknya, supaya itu menjadi cara kita untuk bertahan dan berjuang begitu. Ya mungkin kasih tahu sedikit lah usahanya Ai apa gitu ya. Supaya kreatif itu ya maksudnya gini, supaya orang nggak berpikir orang yang kreatif itu yang dia bisa joget TikTok atau bisa bikin video ini tapi mungkin dia punya kreasi yang lain gitu ya. Dan aku melihat itu ada dalam dirinya Ai gitu. Ya. Bingung ya udahlah ya kalau bingung. Enggak. Ai ini udah siap mau jawab kok Usi. Iya silakan Ai. Ya kreativitas sih kalau buat aku kan tanpa batas ya. Mungkin kalau kayak V ya kreativitasnya dikembangkan melalui media TikTok dan lain-lain gitu. Media sosial lah. Tapi kalau kreativitas sih ya kalau buat saya saat ini karena kalau gua kan masih penikmat media ya jadi hanya menikmati aja. Tapi kalau kreativitas bertahan hidup sih ya salah satunya dengan jualan. Ya. Ini menarik ya. Kreativitas bertahan hidup. Dia punya lanjut daya lenting, daya resiliensi yang tinggi. Ya sekalian promo ya. Ya nggak apa-apa. Boleh. Sekalian promo bisa ya? Bisa dong, kita judulnya ini bantu teman. Iya. Oh gitu, endorse ya. Endorse ya. Iya. Bagaimana? Sebenarnya ya promo aja sih. Ini jualan saya. Asik. Coba dikasih ini apa itunya? Nanti di Instagram ada. Dikirim ya buat host ya. Iya. Oh iya. Hostnya udah beli satu, yang satunya belum. Nanti aku beli. Iya. Jadi sebenarnya kita jualan lah, bukan gue sendiri sih sama teman. Jadi awal mulanya kreativitas bertahan hidup ya. Nah, gue menamakan ini kreativitas bertahan hidup karena ini gue dan teman gue. Temen gue itu ya nggak disebutkan namanya lah, tapi
dia sejak awal pandemi tiba-tiba WFH setengah gaji terus unpaid leave sampai sekarang. Aduh. Sampai Desember. Jadi nggak dapat gaji, nggak dapat apa gitu. Nah, walaupun gue di kantor tetap masih dapat gaji ya. Cuman karena sahabat gue ini memang ya sama-sama lah perantau. Pernah susah senang di Jalan Tambak gitu kan. Dulu tempat kosnya, jadi akhirnya kita mikir itu apa nih yang bisa mendatangkan uang dengan modal yang nggak besar. Gitu. Jadi ya akhirnya gue sama temen gue lah bikin usaha ini. Kecil-kecil tapi lumayan buat makan. Dan enak. Aku udah nyoba. Makasih. Sip. Berarti bisa nih, Fe, jangan lupa. Awalnya begitu sih. Fe ini kalau mau pesan Awalnya dari Ambon mau pesan kayak aduh mikir sekali. Iya, ongkir ya. Iya, jauh ya. Harganya misalnya 10.000, ongkirnya 90.000, 80.000. Mahal di ongkir. Oke. Nah, terus Naf? Ya gitu sih. Jadi awalnya karena sebenarnya kalau dari gue sendiri sih ingin membantu temen gue sih tanpa dia tahu gitu. Maksudnya tanpa gue bilang gue mau bantu lu gini enggak sih. Cuman dari yang penting gue usulin kita bikin begini. Ya nanti sistemnya bagi hasil. Gitu-gitulah. Yang penting ada pemasukan juga buat dia nambah-nambah dikit lah. Gitu. Wah, keren. Gitu sih. Jadi bukan hanya gue sendiri, tapi ya gue berusaha untuk gimana bisa menolong teman lah. Kita nggak bisa menolong banyak orang kan, tapi minimal orang-orang terdekat dulu lah yang bisa kita bantu, ya kita bantu dengan cara kita yang bisa mengerti. Jadi kalau menurutku ada dua hal nih Usi. Pertama bicara kreativitas bertahan hidup, tapi kemudian lebih pada kadang-kadang kita gitu ya, kalau susah lalu merasa bahwa hanya kita yang perlu dibantu, padahal meskipun sulit ternyata kita masih bisa bantu teman gitu untuk berjuang sama-sama. Kalau berjuangnya bareng kan mungkin bisa lebih mudah ya, meringankan teman juga gitu. Jangan sampai hilang kebaikan meskipun situasi buruk lah ya. Gitu. Betul. Keren banget sih. Jadi bangga deh. Kata Hai jangan cuma bangga, beli. Jangan ntar gue ditodong kaos lagi. Kaos sudah tutup ya teman-teman ya. Kalian yang belum beli siapa suruh. Syukur belum beli. Oke deh. Tapi begini, mungkin masih lanjut soal Ai. Tapi kan artinya ini kan Ai kan kita bisa bilang ini ya. Tapi bagi Ai itu sesuatu yang bagaimana ya ketika media sosialmu juga dipenuhi dengan jualan gitu ya. Punya rasa apa begitu ya. Karena kan orang biasanya media sosialnya kan nggak semua orang mau bebas menaruh jualan, apalagi nih jualan makanan ya gitu ya. Dan ini laki-laki lagi ya. Bukan mau bilang oh laki-laki nggak boleh, enggak. Cuma maksudnya kan ya kadang-kadang kan udahlah kalau dia misalkan ada temennya atau istrinya perempuan ya kamu aja lah yang posting. Konstruksi begitu, sosial ya. Ini konstruksi sosial. Ya, ceritanya paham, begitu. Paham. Nah, bagaimana tuh Ai? Kalau gue sendiri sih sudah berdamai ya dengan konsepsi seperti itu ya. Jadi mau perempuan, laki-laki, mau apapun jenis kelamin, gender dan lain-lain udah sama aja lah semua gitu. Jadi namanya kita mau berkreasi, apalagi untuk bertahan hidup, ya udah nggak masalah lah mau jualan apapun itu, mau laki perempuan mau jualan apapun, selagi itu bisa untuk membantu hidupnya ataupun orang lain ya nggak masalah sih. Memanfaatkan sosial media juga itu sangat-sangat penting untuk saat ini. Karena kalau kayak jualan ya kita mau berharap dari mana? Gitu kan. Benar. Untuk promosinya ya. Benar. Ya, kita pakai media yang ada lah, toh gratis juga, cuman modal kuota kan. Betul. Untuk media gitu. Jadi ya nggak masalah. Iya. Kalau buat saya. Wah, keren. Karena pada akhirnya itu lagi kembali. Karena yang paling penting pada akhirnya adalah bagaimana kreatif untuk bertahan hidup gitu ya.
nggak perlu pikir mau aku laki-laki perempuan mau posting makanan ke enggak gitu ya. Lagian hari gini masih mikir laki-laki ke perempuan untuk jualan. Ya, yang penting kita perut ada isi, teman-teman. Ya, yang penting bisa kasih makan juga mungkin buat keluarga dan lain sebagainya. Yang penting halal bin thayyib. Ya. Dibandingkan kita lakukan tindakan-tindakan tidak terpuji lah. Betul. Teman-teman hari ini pasti belajar banyak karena kita berdua juga belajar ya dari teman-teman kita bahwa mereka tidak hanya sekadar meratapi banyak hal yang terjadi di tengah-tengah hidup lalu tidak berbuat apa-apa, tapi kreatif dengan media, Ai kreatif dengan jualan, kita berdua juga kreatif dengan berbagai macam bentuk. Kalau gitu, boleh nggak closing statement nih, V sama Ai buat teman-teman supaya mereka juga tetap kuat dan bertahan. Tetap kuat, tetap kreatif, menggunakan media sosial secara positif. Betul. Gitu. Dari pengalamannya V dan juga Ai. Iya. V dulu. Mereka jadi bingung siapanya. Kalau V sih jangan pernah malu. Iya. Jangan malu untuk lakukan apa yang menurut kamu benar. Toh yang V lakukan juga bukan yang kayak buka-bukaan atau sesuatu yang vulgar gitu-gitu kan. Jadi ya jangan pernah malu karena kalau malu ya kamu bakal di situ aja, nggak gerak kemana-mana, nggak berkembang kemana-mana. Dan tadi soal konstruksi sosial, jangankan kakak Ai soal konstruksi sosial gender segala macam, pekerjaan aja. Katanya kok pendeta jualan? Kok pendeta jualan? Dan itu saya rasakan. Apa ya, ada jualan juga? Bukan, maksudnya iseng aja sih sebenarnya kan. Sekalian buat uang jajan, Kak, serius. Betul. Iya. Karena kan di masa kayak begini, kami pendeta mau dari mana lagi mata pencahariannya kan, selain dari pelayanan nggak bisa dipungkiri itu. Kami juga belum ditempatkan dan belum terima gaji kan? Kami belum ditempatkan, terus masa iya mau walaupun tinggal sama orang tua kan masa iya mau jajan harus minta gitu. Betul. Jadi akhirnya bikin makanan-makanan dessert, bikin frozen food kemarin gitu-gitu aja. Tuh, kan. Terus kreatif ya. Terus dibilang pendeta kok jualan, kalian tidak tahu saja pergumulan saya. Betul. Kemarin kita waktu sharing sama Aleta juga begitu ya, udah nggak mau pusing, yang penting dia intinya bisa jangan hidup. malu aja. Dan Facebook dan Instagram itu marketplace yang paling bagus. Kata Kak Ai bilang murah, cuma modal kuota. Betul. Kan? Betul. Ya, jadi jangan pernah malu aja. Oke. Sesuatu. Keren. Apalagi yang kita bikin benar ya. Iya, apalagi yang kita bikin benar. Bawa keuntungan untuk kedua pihak. Betul. Situ makan enak kami juga terima. Hasil enak. Betul. Situ makan enak kami terima uangnya. Kalian nonton konten semoga bagus untuk kalian. Kami juga belajar sebenarnya supaya ilmu sendiri juga. Betul, simbiosis mutualisme lah ya. Semoga kapan-kapan kita bisa nikmati frozen food. Amin. Gitu. Amin nih. Oke, baiklah. Udah banyak list nih ya, apalagi yang harus dipesan. Bagus. Oke, saling topang kita. Ai boleh Ai? Closing statementnya Ai. Closing statement ya. Sama seperti V tadi sih, jangan pernah malu. Apalagi soal konstruksi sosial, karena untuk bertahan hidup kita nggak akan kenyang dengan omongan orang. Yes. Itu kok dalam ya. Tapi kita ya harus benar-benar kreatif memikirkan bagaimana mengenyangkan diri sendiri dulu, baru kita berbagi dengan orang lain. Betul. Kreativitas tanpa batas. Berkreatiflah sebelum kreatif itu dilarang. Asik. Mantap. Emang cuman ketawa doang ya, kreatif juga sekarang ini. Iya. Betul. Luar biasa. Wah, teman-teman terima kasih banyak loh. Ini padat dan berisi. Apa yang betul teman-teman sekali sampaikan. Karena aktual ya.
aktual, tajam dan terpercaya. yang penting kalian berdua sebut merek loh. Iya betul. Tip ya. Yang penting mereka berdua jangan pernah berhenti berkreasi ya. Dan baik pada saat pandemi ataupun mungkin kalau Tuhan sayang pandemi ini berakhir. Iya. Amin. Jadi berkat. Amin. Terus berkreasi saja. Apalagi kalau situasi membatasi kita ya tetap aja cari peluang-peluang supaya tetap berkreasi sehingga jadi berkat terus ya Fe dan Aya dan kita berdua juga Usia. Oke, teman-teman. Demikian obrolan teman-teman luar biasa dengan teman-teman ya. Kok berasa kurang waktunya? Iya. Kayak gak kerasa ya udah ini kayak baru itu loh, kayak baru di awal-awal. Baru panas ya. Ini baru basa-basi di awal loh. Berarti akan ada part 2 nanti ya dengan Ai dan V. Kita cari tema lagi, tenang aja bisa ngobrol. Cari tema lagi. Kita bisa jualan lagi di sini bisa. Atau nanti kita TikTok di awal. Gratis. Gitu ya. Tapi ini pengalaman pertama loh. Ternyata asik ya. Iya dong. Iya dong. Kan? Ai makanya kami punya tagline itu karena bahagia nggak butuh panggung. Jadi kalau pas lagi tag podcast, aku Petrus bahagia dan pasti yang tamunya juga bahagia dan semoga teman-teman juga bahagia. Amin. Jadi teman-teman jangan lewatkan setiap episode terbaru di Spotify. Kita bisa dengarkan setiap hari Rabu malam, lalu di channel YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Itu semua episode terbaru. Nanti juga akan ada Ai dan V dan teman-teman yang lain. Gitu ya Usia? Ya, kalau mau ikuti info lebih lengkap lagi silakan follow Instagramnya Podcast Tanpa Podium supaya teman-teman bisa mengikuti apa saja episode terbaru dan seluruh perkembangan dari Podcast Tanpa Podium. Oke. Kalau begitu, saya Patricia pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, saya Irma pamit. V pamit. Ai. Ciao. Oke. Sampai jumpa. Thank you ya. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus berkati. Thank you, Nam. Thank you, Tuhan berkati. Iya, dah.